Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Situl Haliza dengan NIM 2003-065 dari kelas B jurusan D3 Rekam Medis dari Stikes Panakukang. Tugas kali ini adalah tugas 1, jaringan komputer. Dan saya akan menjelaskan apa itu prosesor dan bagaimana perkembangan komputer saat ini. Prosesor merupakan sebuah chip yang merupakan pengolah utama serta pusat pengendali berbagai perangkat komputer. Sedangkan perkembangan komputer saat ini semakin modern dan mengalami kemajuan yang semakin baik. Komputer pada saat ini disebut dengan komputer generasi kelima. Komputer pada generasi ini ditandai dengan berkembangnya large scale integration atau disingkat dengan LCI yang dapat memadatkan ribuan IC ke satu chip. Lanjut pada pertanyaan berikutnya, yaitu apa itu RAM? RAM sendiri atau Random Access Memory merupakan hardware yang terdapat di dalam perangkat gadget seperti komputer, laptop, dan smartphone. Biasanya fungsi dari RAM itu sendiri adalah untuk membantu menyimpan memori sementara. RAM yang dalam bahasa Indonesia yang sering dikenal dengan istilah penyimpanan memori acak akan menyimpan sementara memori dari suatu aplikasi ataupun program. Bila dilihat dari sejarahnya, RAM awalnya dikenal sekitar 1960-an. Saat itu memori semikonduktor belum terlalu populer karena harganya terlalu mahal. Salah satu produsen perangkat keras memulai debut dengan produksi RAM. Dijelaskan bahwa RAM umumnya dipakai untuk penyimpanan primer memori utama dalam komputer. Beberapa alat menggunakan beberapa jenis RAM untuk menyediakan penyimpanan sekunder jangka panjang. Wikipedia menerangkan ada dua tipe RAM yang dikenal secara umum, RAM statis atau SRAM dan RAM dinamis DRAM. Pada SRAM, SRAM, data sedikit disimpan dengan metode memori sel 6 transitor. SRAM mahal untuk diproduksi, namun lebih cepat dan memerlukan lebih sedikit daya ketimbang DRAM. Sedangkan DRAM menyimpan sedikit data menggunakan transistor dan kapasitor. Baik RAM statis maupun RAM dinamis cenderung rentan, di mana memori akan hilang atau terreset saat sistem kehilangan daya. Sebaliknya, ROM atau read-only memory bisa menyimpan data dengan mengaktifkan atau menonaktifkan transistor terpilih secara permanen. RAM terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Setelah DRAM muncul FPM RAM yang dibuat pada 1980-an. Ada juga EDORAM, Extended Data Out RAM pada tahun 1990-an, dan SDRAM atau Synchronous Dynamic RAM pada tahun 1996 hingga 2001. Kini sebagian besar perangkat PC terbaru memakai DDR-RAM atau Double Date Rate RAM. Disebut Double Date Rate karena perangkat mampu menghadirkan kecepatan 2 kali lipat dari SD-RAM. Oke, kita lanjut. Kita ke bagian hard disk. Hard disk adalah komponen perangkat keras yang menyimpan semua konten digital, dokumen, foto, musik, video, program, preferensi aplikasi, dan sistem operasi maupun konten digital tersimpan di hard disk. Hard disk juga dapat berupa eksternal dan juga berupa internal. Bagi pengguna, fungsi hard disk sangat vital sebagai tempat menyimpan segala macam data, file, serta dokumen virtual seperti dokumen, PDF, MP3, dan lain-lain. Dengan fungsi hard disk dalam menyimpan berbagai file tersebut, maka bisa dibilang hard disk adalah nyawa bagi seorang pengguna dalam komputernya. Pada umumnya, HDD mempunyai kecepatan 5400 rpm dan 7200 rpm, atau biasa disebut juga dengan putaran per menit. Hard disk pertama kali diciptakan oleh IBM International Business Machine Corporation pada tahun 1956 silam. Dengan berat 500 kg hanya dapat menampung 5 megapiksel. Tentunya sebuah media menyimpan membutuhkan kompresor udara bertekanan dan tentunya masih belum bisa digunakan di rumah. Dulu hard disk disewakan kepada perusahaan-perusahaan untuk jangka waktu yang ditentukan dengan harga sewa yang terbilang cukup mahal, yaitu $5.000 per bulan. Seiring berjalannya waktu, IBM mengeluarkan produk dengan nama IBM 1311 pada tanggal 11 Oktober 1962 dengan kapasitas penyimpanan mencapai 2 juta karakter pada disk 4. Hard disk tersebut memiliki ketebalan 5 inch dengan berat 5,43 kg dan memiliki 6 disk berukuran 14 inch.
Kemudian pada tahun 1973, IBM mulai memasang program Winchester dengan piringan berputar yang dipasang secara permanen. Namun hal tersebut memunculkan perdebatan karena terjadi mekanisme loading yang menjadi masalah. Pada tahun 1979, muncul Winchester 8 inci pertama kali diperuntukkan dalam dunia industri, tetapi tetap berat dan mahal. Harganya sekitar 1.000 euro per MB. Perkembangan harddisk terus berlanjut sampai tahun 1980. Seageta meluncurkan harddisk 5,25 inci pertama dengan ST506 dengan harga sekitar $1.000. Pada tahun 1989, Western Digital membuat standar EDE atau Integrated Drive Electronic untuk semua ukurannya. Perkembangan harddisk sangat pesat pada tahun 1997 dengan adanya GMR atau Giant Magnet Resistant. Ditemukan oleh Peter Genberg dengan DTTA 351680. IBM dapat mengatasi kapasitas 10 GB. Pada tahun 2001, Maxtor mengeluarkan harddisk Maxtor VL403249H2 yang memiliki kapasitas cukup besar yaitu 20 GB. Selanjutnya, Seagate meluncurkan harddisk Maxtor VL403249H2 dengan kapasitas cukup besar yaitu 120 GB. Perkembangan terus berlanjut hingga pada tahun 2007 Hitachi meluncurkan Dexter 7K1000 memiliki kapasitas 1000 GB atau 1 TB. Sangat panjang sejarah mengenai harddisk, mulai dari ukuran besar dan penyimpanan sangat sedikit sampai dengan ukuran kecil tapi penyimpanan cukup banyak. Kapan semua ini digunakan? Yaitu sebuah chip ROM digunakan terutama dalam proses startup komputer, sedangkan chip RAM digunakan dalam operasi normal setelah sistem operasi dimuat. Misalnya, chip ROM sering digunakan untuk menyimpan program BIOS pada motherboard. Sedangkan cara kerja harddisk yaitu dengan menyatukan nilai-nilai yang ada pada sebuah komponen platter. Di dalam komponen tersebut terdapat material magnetit yang terbagi menjadi miliaran area yang sangat kecil. Hal ini berguna untuk menyimpan data-data yang ada di dalam komputer seperti video, file, dan lain-lain. Kita lanjut ke bagian monitor. Monitor komputer adalah salah satu jenis soft copy device karena keluarannya adalah berupa sinyal elektronik, dalam hal ini berupa gambar yang tampil di layar monitor. Gambar yang tampil adalah hasil prosesan data ataupun informasi masukan monitor memiliki berbagai ukuran layar seperti layarnya sebuah televisi. Monitor merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil proses dari komputer dalam bentuk teks, gambar, ataupun video secara visual. Fungsi monitor yakni sebagai alat keluaran untuk menampilkan hasil proses data-data input dari komputer ke layar. Data-data input bisa dalam bentuk grafis agar user mengetahui apa yang sedang diproses pada komputer. Kita lanjut ke bagian VGA atau Video Graphic Adapter adalah perangkat keras komputer yang berfungsi menerjemahkan tampilan ke layar monitor. VGA juga sering disebut sebagai kartu grafis. VGA digunakan untuk merujuk ke resolusi layar 640 x 480. Terlepas dari produsen perangkat keras kartu grafis. VGA card atau nama latinnya disebut juga dengan sebagai Video Graphic Array adalah sebuah perangkat keras yang melakukan rendering atau pemrosesan output berupa visual yang ditampilkan pada layar monitor. VGA singkatan dari Video Graphic Accelerator. Sesuai dengan fungsinya di atas yaitu VGA card berhubung langsung dengan tampilan di layar monitor. Adapun jenis-jenisnya yaitu VGA onboard atau merupakan unit pemrosesan yang sudah terintegrasi dengan motherboard sehingga tidak diperlukan lagi kartu VGA. Terus VGA card dengan kartu VGA. Lalu jenis VGA berdasarkan slotnya, ada VGA type AGP, VGA type AGP juga awal dibuat dikarenakan peningkatan transfer data yang signifikan dari memori CPU ke peralatan display, maka dibuatlah slot AGP untuk memasang VGA type AGP. Terus VGA type PCI atau jenis VGA PCI ini VGA card dapat digunakan dengan cara memasangnya pada slot PCI. VGA jenis ini jarang digunakan karena keterbatasan fitur. Cirinya slot di bagian depan terdapat noda dan jenis pin lurus vertikal.
PCI Express atau jenis VGA ini, pengembangannya selanjutnya dari slot PCI memiliki kemampuan yang luar biasa. Dengan nama PCI Express dirancang untuk menginstal peralatan terbaru. Dua versi slot PCI Express yang terkenal adalah PCI Express 1 kali dan 16 kali. PCI Express 16 kali digunakan khusus untuk memasang VGA tipe PCI Express dan 1 kali untuk keperluan pemasangan peralatan tambahan. Dan fungsi VGA card yang utama pada monitor adalah membantu mengubah sinyal digital yang dihasilkan oleh komputer menjadi tampilan layar grafik pada monitor. Oke, lalu yang terakhir adalah kenapa partisi dimulai dari C? Karena sebelumnya ada 2 floppy disk yang diberi label huruf A dan B. Maka artinya hard disk ini merupakan penyimpanan ketiga. Dengan demikian, untuk melanjutkan label huruf sebelumnya, maka harus diberi label huruf C. Oke, demikian video dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.